Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini saya akan membahas mengenai 2 dari 34 bakat yang ada di dalam talent mapping, yaitu bakat responsibility and belief. Nah, yang pertama saya akan mencoba menjelaskan mengenai bakat responsibility. Pemilik bakat responsibility ini merupakan seorang pribadi yang tekun. Ketika sudah memiliki tugas, maka akan ada dorongan yang kuat untuk memastikan tugas tersebut selesai. Ini sebagai bentuk pemenuhan komitmen mereka. Jadi, apabila ada tugas yang diberikan kepada pemilik bakat responsibility, maka secara alami respon spontan yang muncul dari diri mereka adalah muncul komitmen yang kuat. Ada suatu perasaan terikat seperti memiliki sebuah janji. Nah, maka itulah komitmen kepada tugas tersebut atau kepada mereka yang memberikan tugas. Semuanya akan dijalankan dengan penuh ketekunan. Dan sasaran terpentingnya adalah bagaimana tugas tersebut selesai sesuai dengan yang disepakati. Kemudian ketika ketuntasan itu sudah tercapai, maka akan terasa ada kepuasan, kemudian lega karena merasa janji sudah terpenuhi dan komitmen tersebut itu sudah bisa dijaga dengan baik. Nah, apabila nih pemilik bakat responsibility dalam hidupnya selama bertahun-tahun begitu ya, sudah bisa mengekspresikan bakat ini dengan baik, maka ini terlihat ketika dia sudah dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik begitu ya, maka nanti dia akan terlihat bahwa pemilik bakat responsibility ini adalah seseorang yang bisa diandalkan. Nah, bentuk tugas-tugasnya ini macam-macam, bisa tugas di lingkungan sekitar, di kantor, dan lainnya. Jadi, pemilik bakat responsibility ini ketika ekspresi bakatnya sudah diekspresikan cukup lama, maka dia bisa menjadi atau dia adalah seseorang individu yang bisa diandalkan. Nah, kemudian bakat responsibility ini ketika dikombinasikan dengan beberapa bakat lain, ini bisa memiliki potensi kekuatan serta tipe kekuatan baru. Apa saja potensi kekuatannya? Yaitu apabila pemilik bakat responsibility kemudian memiliki bakat arranger, strategic, consistency atau achiever, ini mereka bisa memiliki potensi kekuatan delivering ataupun distributing. Untuk tipe kekuatannya yaitu distributor. Kemudian pemilik bakat responsibility ini juga bisa memiliki potensi kekuatan producing, menghasilkan, kemudian assembling, building atau installing dengan memiliki kombinasi bakat antara lain achiever, responsibility yang didukung dengan disiplin, konsistensi, fokus, serta activator. Kemudian ini tipe kekuatannya menjadi tipe kekuatan producer. Nah, apabila apabila kita bakat responsibility-nya lemah, kemudian bagaimana cara menyiasatinya? Maka kita dapat memaksimalkan potensi bakat lain. Contohnya, apabila membutuhkan agar orang lain bisa berkembang, kita maksimalkan bakat developer. Atau ketika ada tugas untuk membantu orang lain memulai sesuatu, kita coba bisa maksimalkan bakat activators. Atau ketika dibutuhkan untuk membantu orang lain agar merasa lebih baik, kita bisa maksimalkan bakat positivity. Nah, contoh peran atau profesi yang membutuhkan bakat responsibility antara lain contohnya adalah account sales, manager, keuangan, ataupun keamanan. Lalu kemudian bakat yang selanjutnya adalah bakat belief. Nah, pemilik bakat belief ini
adalah pribadi yang senantiasa ingin hidup dengan nilai-nilai kebaikan yang diyakini. Mereka mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam bentuk tindakan tulus dalam membantu orang lain. Mereka senang membantu orang lain, mendukung, melayani, bahkan berkorban untuk mendukung kepentingan orang lain. Nah, ketika mendahulukan kepentingan orang lain ini, mereka merasa bahagia karena telah mengekspresikan ketulusan dan meyakini bahwa tindakan tersebut bernilai tinggi karena nilai-nilai kebaikan yang mereka yakini itu. Jadi core strength-nya adalah atau inti kekuatan pemilik bakat belief ini adalah memberikan dukungan atau support yang tulus. Mereka dikenal sebagai pribadi yang senang membantu, selalu hadir ketika dibutuhkan dan juga bisa diandalkan. Oh ya, satu lagi, mereka ini biasanya ini ketika membantu ini tidak mau diberi imbal jasa karena ini adalah bentuk dari ketulusan yang mereka yakini. Nah, apa sih kira-kira potensi kekuatan yang mungkin ada pada orang yang memiliki bakat belief? Nah, pemilik bakat belief apabila dikombinasikan dengan bakat empathy, relator, adaptability atau wu, ini mereka bisa menjadi atau mereka bisa memiliki tipe kekuatan server dengan potensi kekuatannya yaitu serving atau melayani, kemudian assisting. Untuk serving mereka bisa melayani orang lain dengan tulus begitu ya. Kemudian untuk assisting mereka bisa membantu seseorang untuk menyelesaikan tugasnya dengan menempatkan dirinya sebagai subordinat atau bawahan. Kemudian greeting, memberikan sapaan secara santun kepada orang lain, baik yang sudah maupun yang belum dikenal. Kemudian informing, menyampaikan informasi ataupun pengetahuan kepada orang lain. Nah, ini tipe kekuatan server tadi ya. Nah, kemudian untuk potensi kekuatan lainnya, ini bisa mereka menjadi tipe kekuatan caretaker dengan memiliki apabila bakat beliefnya dikombinasikan dengan bakat relator, connectedness, adaptability atau restoratif. Potensi kekuatannya yang bisa dicari adalah caring, yaitu tugas perawatan atau kerja sosial, kemudian counseling, membantu mencarikan solusi atas masalah pribadi atau masalah psikologi orang lain, atau spiritualizing untuk aktivitas spiritual dan introspeksi dan lainnya. Bisa jadi terapis yang menyembuhkan dan merehabilitasi fisik, mental, atau perilaku seseorang, atau volunteering dengan melakukan aktivitas sosial tanpa mengharapkan imbalan atau penghargaan. Dan ini tipe kekuatannya adalah caretaker. Nah, bagaimana ketika kita memiliki bakat belief lemah, bagaimana menyiasatinya? Salah satunya bisa dicoba dengan mendengarkan atau memperhatikan value atau nilai-nilai orang lain, nilai-nilai kebaikan orang lain, karena value orang lain ini bisa juga menginspirasi kita untuk membantu orang lain. Jadi kemudian contoh peran atau profesi yang membutuhkan bakat belief ini antara lain adalah pelayanan pelanggan, perawat, pekerja sosial, ataupun relawan. Nah, setelah membahas kedua bakat tersebut, ada nih persamaan, kira-kira apa sih persamaan kemudian perbedaan antara bakat responsibility dengan belief ini? Nah, persamaannya adalah mereka ini sama-sama dapat diandalkan dalam membantu orang lain. Namun, responsibility ini mereka dapat diandalkan karena sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab dari dirinya. Karena sudah diberi tugas ataupun diberi tanggung jawab seperti tadi. Nah, kalau belief, mereka dalam membantu orang lain ini sebagai ekspresi nilai-nilai kebaikan mereka. Datangnya ini dari dalam. Baiklah, kira-kira seperti itu penjelasan saya mengenai bakat responsibility dan belief. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.